Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program kajian di pagi hari ini, dan insya Allah di setiap Ahad pekan ketiga kita akan melanjutkan kajian siaran langsung bersama Ustaz Abu Khairus Ahmad Ridwan hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini telah sampai pembahasan kita di poin ke-51, dan insya Allah ta'ala di pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan pembahasan di poin ke-52 dan seterusnya dalam pembahasan kitab Syarh Sunnah karya Imam Ar-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, sebelum Ustaz memulai kajian di pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Kabar Ustaz? Khair, alhamdulillah rabbil alamin. Baik para pemirsa, insya Allah nanti di segmen soal jawab kami berikan kesempatan bagi para pemirsa Ahsan TV untuk bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan SMS atau layanan WhatsApp, dan bagi Anda yang ingin bergabung bertanya langsung kepada Ustaz, nanti insya Allah akan kami berikan kesempatan di segmen terakhir. Oleh karena itu kami silakan kepada Ustaz, kalau itu fadhil masykur. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, para ikhwah yang hadir di studio kita ini, alhamdulillah pagi hari ini kembali Allah mudahkan kita dengan taufiknya semata, dengan inayahnya, wala haula wala quwata illa bih, kita dapat berkumpul di tempat ini dan dalam ruang dengar Anda serta di kaca layar Anda, kita dapat kembali dalam rangka ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala melanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan daripada poin yang ke-52 dari kitab ini. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah tabaraka ta'ala, wa ikhlasul amali lillah, dan hendaklah berupaya mengikhlaskan amalan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya segala macam bentuk amalan itu dibangun di atas ikhlas. Ibarat rumah, maka ikhlas itulah pondasinya. Apapun hebatnya rumah, dindingnya tebal, atapnya besar, tapi jika tegak di atas pondasi yang rapuh, dia akan hancur. Apalagi jika tidak ada pondasi sama sekali. Pondasi menentukan bangunan, maka ikhlas sebagai pondasi amal menentukan segala macam bangunan amalan apapun yang diperbuat oleh makhluk manusia. Apapun yang kita kerjakan dalam rangka ibadah tapi tidak ketujukan dengannya Allah Jalla wa'ala, negeri akhirat, tak mengharapkan ridhonya, tak mengharapkan wajahnya, tapi hanya mengharapkan gemerlap dunia, kepentingan dunia, mengharapkan pujian, sanjungan manusia, mengharapkan pujaan dari manusia agar orang meliriknya, maka ini adalah perkara yang menggugurkan amalan. Karena begitu pentingnya ikhlas, karena itulah Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka ta'ala menyebutkan pendapat para ulama bahwasanya agama dibangun di atas 3 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu haruslah dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkan. Kata beliau, para ulama menyebutkan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat thuluthul ilmi atau thuluthud din, sepertiga agama. Alangkah pentingnya peran ikhlas dalam amalan, karena dengannya amalan diterima atau ditolak. Allah Jalla wa'ala yang perintahkan kita untuk mengikhlaskan segala macam bentuk peribadatan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat kelima, Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin,
Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka ya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan tersebut, agama tersebut, hunafa'a wa yuqimus salah, agar mereka menjadi hamba-hamba yang lurus, tidak condong ke kiri ataupun ke kanan, lurus, hanya mengharapkan Allah, negeri akhirat, wajahnya, ridhanya, cintanya, tidak mengharapkan kiri dan kanan daripada kepentingan duniawi. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka pun setelah menghadirkan keikhlasan dalam hati, mereka iringi dengan amalan, karena iman tak cukup hanyalah ya keyakinan hati. Iman harus ditampakkan dalam bentuk amal. Maka cerminan iman yang benar adalah amalan saleh. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat yang mulia ini ciri-ciri mereka ikhlas adalah orang yang beramal. Wa yuqimuna salata, mereka menegakkan salat. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Maka salat adalah ibadah. Apabila ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengharap pujian manusia, sanjungan manusia, itulah dia riya. Dan itulah yang disebut dengan syirik kecil dan menggugurkan amalan. Demikian juga berinfak adalah merupakan ibadah. Dan jika seseorang berinfak, mengeluarkan zakat hartanya, tujuannya adalah pamer riya kepada manusia, ketika itu sia-sialah amalannya. Subhanallah. Dan begitu sulitnya ikhlas dalam agama ini, butuh perjuangan panjang, bahkan butuh perjuangan hingga kita mati. Hari ini mungkin kita ikhlas, tapi mungkin nanti tak berapa lama setelah hari ini datanglah kepada kita bisikan-bisikan syaitan menggelincirkan kita dari jalur ikhlas kepada jalur riya, kepada jalur ujub. Penyakit-penyakit hati itu banyak. Di antaranya adalah riya. Riya adalah bekerja untuk dipuji manusia. Di antaranya adalah sum'ah. Sum'ah adalah ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan apapun bentuknya yang diharapkan dengannya pujian manusia. Membaca Quran ingin dipuji manusia, namanya sum'ah. Ya, menyampaikan nasihat, menyampaikan petua, mengingatkan saudara-saudaranya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, dengan perkataannya, dan dia mengharapkan dengannya pujian manusia, namanya sum'ah. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang mengotori amal, bahkan membatalkannya. Ada namanya riya, ada namanya sum'ah, ada namanya ujub. Ujub adalah ketika seorang berbangga bahwasanya apa yang telah dilakukan itu ya hebat, membuat dia di atas manusia lainnya. Bangga dengan amal ibadahnya, bangga dengan hajinya, bangga dengan umrohnya, seolah-olah ya segala sesuatu ibadah tersebut dia lakukan, dia kerjakan murni karena kehebatan dirinya. Tidak ada padanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tak ada padanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga seolah-olah dia putuskan hubungan antara dirinya dan Allah, seolah-olah semua perkara-perkara tersebut yang dilakukan murni karena kehebatan dirinya, ya, karena kehebatan dirinya. Ketika itu dia lupakan Allah, padahal segala sesuatu, gerak-geriknya, langkah-langkahnya, amalannya, semuanya dengan taufik Allah. Dia lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Allah lah yang mudahkan dia untuk pergi umrah, Allah yang mudahkan dia pergi haji, Allah yang mudahkan dia pergi ke majlis-majlis ta'lim, Allah yang mudahkan dia pergi untuk melaksanakan salat berjamaah. Terkala dia merasa bahwa semua amalan tersebut dia lakukan karena kehebatan dirinya, ya, sehingga dia membanggakan kepada orang-orang lainnya dalam bentuk ujub. Dia hebat, dia telah umrah, dia telah haji, dia telah mengaji, ya, dia telah senior dalam kajian dan seterusnya. Itu namanya ujub, dan itu juga dapat mengukurkan amalan. Ada namanya al-kibr. Al-kibr adalah lanjutan daripada sifat ujub. Ketika dia telah merasa takjub dengan dirinya, hebat, ya, dan dia bangga-bangga dengan amalannya, muncul sifat kibr. Kibr adalah merendahkan orang lain, menganggap semua orang yang beramal itu di bawahnya. Subhanallah. Menganggap dirinya yang paling hebat, dirinya paling suci, dan seterusnya, seolah-olah surga di tangannya. Ini semua dampak daripada ketidakikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara bentuk perkara-perkara mengotori keikhlasan adalah al-minnatu 'ala Allah. Seolah-olah dia merasa telah berjasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah dia telah berjasa untuk Islam,
menghadirkan sifat ujub dalam dirinya. Kata Allah SWT, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka, wahai Muhammad, merasa telah memberikan nikmat kepadamu dan keislaman mereka. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan Muhammad kepada mereka, orang-orang Arab, jangan pernah kalian menyangka kalian telah memberikan manfaat kepadaku dengan keislaman kalian. Tak ada manfaatnya keislaman kalian bagiku. Walakin Allah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tapi pujilah Allah, Allah telah memberikan kepada petunjuk kepada keimanan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan amal, subhanallah, yang kita selalu berupaya untuk menghapuskan daripada hati kita ini. Dan di antara definisi ikhlas, berkata para ulama, ikhlas itu adalah alla yakuna li-nafsi fil amal hadzun. Ketika dalam beramal, jiwa itu tak punya sama sekali tendensi. Kebanyakan manusia dalam beramal ibadah punya tendensi. Ketika dia memberi sesuatu, memberikan harta, memberikan hadiah dan macam-macam, ada tendensi. Apa tendensinya? Boleh jadi dia mengharapkan yang semacamnya atau lebih daripada itu. Boleh jadi dia mengharapkan pujian dan sanjungan. Boleh jadi macam-macam. Kebiasaan manusia dalam beraktivitas selalu memiliki tendensi pribadi. Kalau dia berkawan, kenapa berkawan? Berkawan karena tendensi pribadinya. Dia mengharapkan sesuatu daripada dunia, sahabatnya. Berteman karena tendensi dirinya. Kadang-kadang orang memerintahkan amar ma'ruf juga dalamnya ada tendensi pribadinya. Apa itu? Seolah-olah dia menunjukkan dia telah suci, dia memiliki ilmu yang banyak dan seterusnya, sehingga akhirnya dia merasa lebih tinggi daripada orang yang dia nasihati. Itu ada tendensi. Kadang-kadang melarang seorang daripada perbuatan mungkar, dalam dirinya juga ada tendensi. Seolah-olah menunjukkan bahwa dia itu suci daripada perbuatan mungkar tersebut, dirinya hebat dan seterusnya. Banyak sekali perkara-perkara yang dapat membatalkan amalan karena hilang padanya unsur keikhlasan. Di antara bentuk keikhlasan adalah an yastawiya indal 'amilil madih wadzam. Tatkala di hadapan orang yang sedang beramal ini sama saja dipuji dia ataukah dia dicela, tak berpengaruh baginya. Sebagian orang dipuji membuat dia bangga, melambung ke langit. Subhanallah, ketika tak ada orang mujinya maka dia tinggalkan amalan. Inilah yang namanya tidak ikhlas. Sebagian orang yang beramal, jika dicela dia mundur, tak mau lagi dia beramal, dia tinggalkan amalan tersebut. Dan ini juga tidak ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika sama saja di hadapan mata kita manusia yang memuji kita atau mencela kita, tetap kita berjalan di atas rel-rel yang telah dipancangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Thalathu khisalin la yughillu alaihinna qalbu muslim." Ada 3 perkara yang selayaknya harus ada dalam diri seorang mukmin. Jangan sampai kosong daripada 3 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wan nasihatu li wulatil amr. Kemudian yang kedua adalah ketulusan, tunduk dan patuh kepada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf tentunya. Yang ketiga waluzumul jama'atil muslim, waluzumul jamaah. Yang ketiga adalah senantiasa bersama jemaah kaum muslimin. Tidak keluar daripada jemaah mereka, tidak murtad, tidak memberontak daripada dari kaum muslimin, dari jemaah kaum muslimin, dari kesatuan kaum muslimin. Ini haruslah ada dalam diri seorang mukmin. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangan ikhlas itu adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti sampai denyut nadi kita berhenti, sampai detak jantung kita berhenti. Ketika itu barulah ujian keikhlasan ini selesai. Subhanallah. Karena segala macam bentuk ibadah harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan, iblis akan senantiasa membuat kita mengotori segala macam bentuk amalan-amalan kita. Sampai kita mau mati pun dia akan datang menghadiri kita. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah di akhir hayatnya, sebagaimana diceritakan oleh putranya Imam Ahmad bin Hanbal, dalam kondisi sakarat, dia berkata la ba'du atau lamma ba'du. Belum masanya, belum lagi. Maka bertanyalah putranya Abdullah, ayahanda mengatakan belum lagi masanya. Apa yang ayahanda katakan?
Berkatalah Ahmad, wahai putraku, iblis datang menghampiriku dan dia berkata, wahai Ahmad, engkau telah sukses selamat daripada tipu dayaku. Berkata Ahmad, belum lagi masanya. Lihatlah bagaimana iblis berusaha untuk menghancurkan keikhlasan Imam Ahmad yang dia bangun dari awal hingga akhir dengan rasa ujub. Subhanallah. Agar jangan muncul rasa ujub dalam Imam Ahmad Muhammad rahimahullah, ya, dia berkata, aku belum selamat daripada tipu dayamu sampai aku meninggal. Subhanallah. Itulah perjuangan ikhlas. Para pemirsa Ahsan TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan pindah kepada poin yang ke-53, 54, ke-55 dan ke-56 insyaallah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah tabaraka taala, "War-ridha biqada'illah." Setelah kita pahamkan mengenai kewajiban ikhlas dalam beragama, berikutnya yang ke-53, war-ridha biqada'illah. Di antara konsep dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ridha dengan segala macam ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang disebutkan mengenai doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa dalam doanya, beliau mengucapkan, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Tuhan, aku bermohon kepadamu keridhaan dengan segala macam keputusanmu. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan ketentuan Allah bukanlah perkara yang mudah untuk diamalkan, meski mudah diucapkan. Subhanallah. Iya, kita mudah mengucapkannya, tapi dalam praktek keseharian ketika datang hal yang tidak kita senangi, berat merasa iya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang barang yang kita sayangi hilang, handphone kita yang mahal dicuri orang. Subhanallah. Rasanya kita tak ikhlas. Rasanya berat. Mobil yang kita beli, mobil baru yang kita beli dicuri maling. Subhanallah. Baru beberapa bulan kita beli dicuri maling. Mungkin 1 minggu, 2 minggu kita masih berat. Subhanallah. Jika mengingat hal tersebut, berat melepaskannya. Ya. Dan wallahi kalaulah bukan karena beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang stres menghadapi ujian musibah yang datang kepadanya. Ya, pernah teman-teman para pedagang menyebutkan kisah banyaknya kawan-kawannya stres bahkan gila ketika di pasar mereka terbakar. Para pedagang-pedagang kain ini memiliki banyak sekali aset mereka berupa ya kain-kain yang hendak dijual, baju-baju dan seterusnya yang mereka timbun di sana. Dan ketika itu mereka ya pasar rakyat tak ada padanya asuransi apapun juga, yang dalam Islam pun asuransi tak benar. Ya. Maka datanglah ujian Allah SWT, terbakar pasar kain tersebut, menghabiskan, melantahkan harta-harta para pedagang besar. Dia bercerita banyak di antara kawan-kawannya yang stres, setengah gila, subhanallah. Bahkan mungkin ada yang gila benaran, karena begitu besar baginya peristiwa tersebut. Allahu Akbar. Ini karena tidak beriman dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Huru-hara rumah tangga, perhara rumah tangga, perceraian dan seterusnya. Ya, anak-anak yang tak dapat diluruskan dan seterusnya. Ini semuanya adalah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya orang-orang yang kita cintai, Allah Subhanahu wa taala wafatkan dengan segala macam cara, ada dengan penyakit. Tak semua orang sanggup ridha menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Allah cabut kekasih hatinya dengan berbagai macam penyakit. Diuji dengan tumor, diuji dengan kanker, macam-macam, meninggal. Kadang-kadang dia berat melepas kekasih hatinya. Ya, yang lebih parah daripada itu adalah dia menghujat takdir Allah. Kenapa kau cabut nyawanya wahai Tuhan? Begitu cepat kau cabut nyawanya. Aku mencintainya. Seolah-olah dia lebih cinta kepada putranya daripada cintanya Allah kepada putranya yang Allah angkat, yang Allah cabut nyawanya. Subhanallah. Inilah yang namanya ridha dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian daripada iman seorang mukmin. Subhanallah. Tak boleh dia menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersedih boleh. Bersedih tak dilarang ketika datang kepada kita musibah, karena itu adalah fitrah manusia. Tak mungkin ketika ada hal-hal yang kita senangi hilang, kita tertawa, tak ada. Kita bersedih. Dan Nabi pun bersedih ketika kehilangan putranya Ibrahim. Nabi bersedih, Nabi menangis alaihi salatu wassalam, sehingga bertanyalah ketika itu sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ini?
Kenapa kau menangis? Maka Rasulullah mengatakan, inilah rahmat yang Allah turunkan pada hati hamba-hambanya, dan sesungguhnya Allah akan mencintai orang-orang yang memiliki rahmat. Subhanallah. Berkata Rasulullah SAW ketika putranya wafat, ya, inna lillahi ma'ata wa lahu ma akhad, semuanya milik Allah. Apa yang dia berikan itu adalah merupakan, ya, bagian daripada rahmat Allah dan kebaikannya, dan apa yang dia ambil semuanya bagian daripada Allah SWT. Ya, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Jika dia ambil maka semua miliknya, jika dia beri juga haknya. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkata Rasulullah SAW, la naqulu illa ma yurdi rabbuna atau illa ma yurdi rabb. Walaupun demikian, ya, kami tak akan pernah berkata kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kami. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh sedihnya kami berpisah denganmu Ibrahim. Rasulullah menangis. Wajar ketika kita kehilangan apa-apa yang kita cintai, kita menangis. Subhanallah, bagian daripada rahmat. Tapi yang tak wajar adalah menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian berteriak-teriak histeris, kemudian diiringi dengan berbagai macam ratapan-ratapan yang dilarang dalam Islam. Allahu Akbar. Ya, inilah bagian daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ar-ridha bi qada'illah, ridha dengan segala macam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini dari segala macam bentuk musibah yang Allah turunkan, di baliknya ada kebaikan, di baliknya ada hikmah. Jika kita dapat menerima dengan hati yang lapang, dengan sabar, subhanallah, dan Allah akan gantikan dengan lebih baik daripada apa yang diambil. Jika kita benar-benar ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adalah Ummu Salamah radhiyallahu tabaraka taala anha, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal Abu Salamah, maka dia bersedih. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia agar membaca doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ku ganjaran dalam musibahku ini, kesabaran yang kulakukan dalam menghadapi musibahmu ini, dan berikanlah aku ganti lebih baik daripadanya. Maka berkatalah Ummu Salamah, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia ucapkan kalimat itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ternyata kata Ummu Salamah, Allah gantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dialah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah ambil itu miliknya, kita harus ikhlaskan. Subhanallah. Dan insya Allah Allah akan gantikan dengan lebih baik. Anak-anak kita diambil ketika kecil, Allah lebih sayang kepadanya daripada kita yang sayang kepadanya. Allah inginkan baginya kebaikan daripada apa yang kita inginkan. Ikhlaskan, karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Segala macam huru-hara, prahara rumah tangga sehingga akhirnya bercerai, ikhlaskan. Semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tak akan ada di alam raya ini yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketentuannya. Subhanallah. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tabaraka ta'ala pada poin ke-54, was-sabru ala hukmillah. Ar-ridha bi qada'illah, ridha dengan ketentuan Allah, kemudian sabar dalam menghadapi hukum Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan hukum Allah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama namanya al-hukmu syar'i, hukum syar'i. Hukum syar'i adalah berupa ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dalamnya ada perintah-perintah maupun larangan-larangan. Ya, hukum syar'i ini sabar dalamnya adalah berupaya untuk dapat mengerjakan perintah-perintahnya jika itu perintah, menjauhi larang-larangannya jika itu larangan. Maka kita disuruh bersabar dengan hukum Allah SWT. Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau dengan hukum Tuhanmu. Di sini ada dua hukum. Yang pertama adalah al-hukmu syar'i, hukum syar'i. Sabar dengan hukum syar'i adalah kita sabar dalam menjalani perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat ini, dalamnya ada perintah-perintah untuk menguji kita. Ya, dalamnya ada larangan-larangan untuk menguji kita. Yang jika kita kerjakan, Allah akan memberikan bagi kita, subhanallah, kemuliaan di dunia dan akhirat. Jika kita tinggalkan larangannya pun demikian. Ya, maka sabar terhadap hukum syar'i ini itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan perintah-perintahnya ketika diperintahkan. Sabar salat ke masjid berjamaah bagi laki-laki. Ya, sabar untuk bangun pagi-pagi ketika masih gelap, ketika dikumandangkan azan.
Allahu Akbar, berjalan menuju masjid, sabar dalam segala sesuatu, ya. Sabar ketika diperintahkan berpuasa, sabar ketika diperintahkan berzakat, sabar dalam menjalankan perintah, dan sabar dalam menjauhi larangan. Ya, ini masuk daripada sabar terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Dilarang riba, tak boleh riba. Kita pun berusaha menghindari riba. Dilarang berjudi, dilarang berzina, dilarang memandang haram, dilarang berdusta, dilarang. Maka kita berupaya untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dengannya. Ada kesempatan untuk korupsi, ada kesempatan untuk menipu, ada kesempatan untuk menzalimi orang. Sabar, tahankan dirimu, jangan lakukan. Ini bagian daripada sabar terhadap hukum syar'i. Jadi sabar dibagi dua, sabar terhadap hukum syar'i, yang mana hukum syar'i dalamnya ada perintah maupun larangan. Yang kedua adalah sabar terhadap hukum kauni Allah Subhanahu wa taala. Hukum syar'i berkaitan dengan perintah dan larangan. Dalamnya manusia memiliki khiyar antara mengerjakan atau tidak. Dan inilah kesabaran yang lebih tinggi. Kesabaran tingkat tinggi adalah ketika orang sabar dalam menjalankan hukum Allah berupa perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Inilah yang tertinggi. Subhanallah. Sabar berpuasa, sabar sholat, sabar meninggalkan zina, sabar meninggalkan riba dan seterusnya. Ini dianggap tertinggi karena manusia diberikan padanya hak khiyar antara mengerjakan atau tidak mengerjakan. Ya, silahkan sholat. Ya, andai kata kau nekat, silahkan tinggalkan sholat. Tak dipaksa Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika itu manusia punya pilihan. Ketika dia memilih jalan yang sulit, itulah jalan ketaatan, jalan sulit. Jalan berdaki, kata Allah Subhanahu wa taala, falaqtahamal aqabah, sungguh engkau akan meniti jalan yang mendaki. Jalan ketaatan sulit. Tapi dengan iman yang kuat menjadi mudah. Betapa sulitnya melaksanakan sholat. Sulit, kata Allah sendiri dalam Al-Quran Karim. Ya, illa lil khashi'in wa innaha lakabiratun. Sungguh salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Subhanallah. Tak mudah menjaga waktu salat. Bagi perempuan tak mudah menjaga hijab. Bagi kita semua tak mudah menjaga pandangan mata, tak mudah menjaga telinga, tak mudah menjaga lisan, tak mudah menjaga tangan. Semuanya berat. Dan kita punya khiyar antara mengerjakan dan meninggalkan. Dan inilah kesabaran tingkat tinggi. Sabar menghadapi hukum-hukum syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah lebih tinggi kesabaran Yusuf alaihissalam ketika meninggalkan perzinahan. Padahal dia mampu mengerjakannya. Padahal segala macam peluang begitu terbuka baginya, pintu-pintu terkunci, dia dipaksa oleh tuannya. Subhanallah. Ya, tuannya tahu kapan suaminya datang, dia tahu tempat-tempat tersembunyi, dan Yusuf jauh daripada negerinya. Subhanallah. Dan dia seorang pemuda yang begitu dahsyatnya hasrat birahinya. Subhanallah. Dan dia berada di negeri asing, tak ada yang kenal dengannya, familia dan kerabatnya semua tak ada, membuat dia lebih leluasa untuk berzina. Tapi dia sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabarnya Yusuf menjauhi zina lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada sabarnya Yusuf ketika dicampakkan ke dalam sumur, dibuang oleh saudaranya. Karena kesabaran yang kedua yang disebut dengan nama sabar terhadap hukmullahil kauni. Sabar dengan segala macam hukum Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan berupa perkara-perkara yang tidak kita senangi, musibah, bencana dan seterusnya. Kita diperintahkan bersabar dengan hukum kauni ini. Ketika datang musibah, kita diperintahkan bersabar. Ya, dan kesabaran terhadap hukum syar'i itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dalamnya ada ikhtiar. Kalau sabar terhadap hukum kauni tak ada padanya ikhtiar. Kita tak bisa memilih. Ketika Allah turunkan penyakit tak bisa kita pilih. Ketika Allah datangkan musibah bala bencana tak bisa kita pilih. Subhanallah. Kita takluk tunduk kepada ketentuan hukum kauni Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bersabar diberikan ganjaran pahala. Subhanallah. Ya, tatkala kita tak bersabar maka dosa akan kita tuai daripada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru ala hukmillah. Ya, kata Allah, fasbir li hukmi rabbik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya wal imanu bima qala Allah. Poin yang ke-55. Wal imanu bima qala Allah. Hendaklah kita mengimani apapun yang Allah katakan. Tak boleh sedikit juga pun kita tentang dengan logika-logika kita yang sempit, akal-akal kita yang pendek. Tak bisa kita cerna, akhirnya kita tolak perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kitabnya yang mulia, Al-Qur'anul Karim, berapa banyak orang yang tanpa sadar karena kebodohannya, karena syubhat, kerancuan berpikir, mengingkari perkataan Allah dalam kitabnya yang mulia. Subhanallah. Banyak mengingkari hukum Allah dalam kitabnya yang mulia. Banyak sekali, subhanallah.
Tak beriman dia dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam syubhat. Dia plesetkan perkataan Allah dalam Al-Qur'an Karim karena berbagai macam syubhat. Ketika Allah mengatakan mengenai dirinya, mengenai sifatnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia adalah Tuhan yang bersemayam di atas arasy-Nya. Ketika Allah mengatakan tentang malaikat-malaikatnya, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut dengan Tuhan mereka di atas mereka. Ketika Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah jualan naik kalimat-kalimat yang baik, wal amalus salih yarfa'u, kepada Allah diangkat semua amal-amal saleh dengan sebanyak-banyaknya ayat dalam Al-Qur'an Karim. Subhanallah, sebagian orang menafikan tak boleh Allah dikatakan di atas. Dia mengatakan di atas Allah Jalla wa Ala. Amin tuman fis sama, apakah engkau merasa aman tentram dengan Tuhan yang ada di atas langit? An yakhsifa bikumul ard, jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian. Allah yang mengatakan. Kenapa tahu keimanan perkataannya? Kenapa engkau seolah menjadi penterjemah resmi bagi Allah Jalla wa Ala? Engkau lebih tahu dengan makna kalamullah tabaraka taala daripada nabinya, daripada tabi'in, daripada imam yang empat. Subhanallah. Banyak yang menolak perkataan Allah Subhanahu wa taala. Baik berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya. Datang Allah mengatakan wajah rabbuka wal malaku saffan saffan. Datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Tak mungkin Tuhan datang. Berarti dia pindah-pindah tempat. Berarti dia butuh tempat. Ya ilahi rabbi. Subhanallah. Tak akan sama sifat Allah dengan sifat manusia. Tak akan sama datangnya dengan datangnya manusia. Sebagaimana tak akan sama antara wujud Allah dan wujud manusia. Pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Kekuasaan dengan kekuasaan manusia. Subhanallah. Ini dalam bab zat Allah tabaraka ta'ala. Banyak juga orang yang tidak membenarkan, tak beriman dengan perkataan Allah dalam bab hukum syar'i. Allahu Akbar. Dalam Al-Quran Allah telah menentukan segalanya. Dalam masalah warisan, sebagian orang menentang apa-apa yang telah Allah katakan. Ketika Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzal unthayain, seorang laki-laki itu mendapatkan 2 kali jatah daripada seorang perempuan, maka ributlah kaum feminis, ributlah kaum gender, ributlah orang-orang yang kurang akal mengatakan ini diskriminasi terhadap perempuan. Subhanallah. Ini ayat tak benar. Ini ayat nggak layak diterapkan sekarang. Allahu Akbar. Akalnya yang sempit. Subhanallah. Dalam Islam, segala macam tanggung jawab dibebankan kepada laki-laki dalam perkara nafkah. Perempuan tak dibebani dengan nafkah. Subhanallah. Ketika Allah berikan kepada laki-laki harta warisan 2 kali lebih banyak daripada perempuan, karena dia bertanggung jawab terhadap istrinya, terhadap istri-istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya. Adapun perempuan ketika mendapatkan 1 harta warisan, 1 bagian untuk dirinya pribadi. Subhanallah. Mereka tentang ayat tentang al-mawarith, warisan. Mereka tentang ayat tentang poligami. Dengan akal-akal mereka tentang. Tak percaya dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka datangkan berbagai macam syubhat dan seterusnya. Mereka tentang ayat-ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala perlakukan kaum wanita, bahwa mereka di bawah pria dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Mereka tentang. Allahu Akbar. Banyak sekali. Ya, perempuan-perempuan menentang ayat tentang hijab. Subhanallah. Mereka mengatakan ini bukanlah merupakan bagian daripada perintah agama, ini hanya tradisi belaka dan perkataan-perkataan batil lainnya. Allahu Akbar. Apalagi mengenai perkara-perkara yang lebih dahsyat, perkara gaib, perkara hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj, sebagian orang tak meyakininya. Subhanallah. Ya. Maka kewajiban kita adalah beriman dengan apa yang Allah katakan. Subhanallah. Poin yang ke-56 dan ini poin terakhir insyaallah pada pagi hari ini, wal imanu bi aqdarillahi kulliha. Wajib bagi kita beriman dengan segala macam ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani segala sesuatu telah final. Semuanya telah Allah tentukan, telah Allah tuliskan, telah Allah ketahui, telah Allah kehendaki dan telah Allah wujudkan. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan terkandung 4 hal. Pertama, kita mengimani bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu secara rinci detail. Tak ada yang tidak Allah ketahui. Allah mengetahui ajal kita. Allah mengetahui siapa yang beriman, siapa yang kufur, siapa yang berbuat ketaatan, siapa yang berbuat kemaksiatan, siapa yang dapat rezeki, siapa tak dapat rezeki. Allah mengetahui segalanya. Subhanallah. Siapa yang mendapatkan anak, siapa tak mendapatkan anak. Begitulah seterusnya. Allah mengetahuinya. Kapan bencana alam datang. Subhanallah. Kapan suatu negeri akan hancur. Kapan akan muncul negeri baru. Kapan pemimpin dinaikkan. Kapan diturunkan. Semua Allah ketahui. Dan ilmu tersebut semuanya telah Allah tuliskan secara sempurna dalam kitabnya bernama Lauh Mahfuz. Ini prodi yang kedua.
Poin yang kedua, setelah dia memiliki ilmu yang sempurna, ilmu tersebut telah dituliskan dalam kitabnya bernama Lauh Mahfuz. Tak ada yang tak tertulis. Subhanallah. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Apapun yang menimpamu, ya, berupa musibah, baik di bumi atau dalam dirimu, kecuali semuanya telah kami tuliskan sebelum dia terjadi. Allahu Akbar. Kita wajib imani. Subhanallah. Apapun yang terjadi dengan kita hari ini, besok lusa semua telah Allah tuliskan. Hari ini si fulan bercerai, besok si fulan menikah, besok si fulan rujuk, besok si fulan punya anak, semuanya telah Allah tuliskan. Hari ini hartanya hilang, hari ini dapat harta dan rezeki yang banyak, semuanya telah Allah gariskan. Dalam kitabnya tertulis. Yang ketiga, kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Segala sesuatu yang di alam raya dengan kehendak Allah terjadi. Ada kehendak-kehendaknya yang dia cintai dan dia ridhai. Itulah disebut nama kehendak syariah. Allah berkehendak berimannya orang-orang beriman dan dia cintai hal tersebut. Namanya kehendak, ya, kehendak syariah. Ada kehendaknya yang dia kehendaki tapi tidak dia ridhai, tidak dia cintai. Allah berkehendak, ya, subhanallah, menentukan kekufuran kepada sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala tapi tidak meridhoinya dan tidak mencintainya. Dengan hikmah di balik hal itu. Dengan adanya ini, adanya ujian, adanya orang-orang beriman, adanya orang-orang kufar, adanya ujian. Dengannya ada ujian dakwah, dengannya ada ujian kesabaran, dengannya ada ujian jihad dan seterusnya. Jadi ada perkara-perkara yang Allah kehendaki dan dia cintai, itulah namanya kehendak syar'i. Ada kehendak-kehendak Allah yang dia kehendaki tapi tidak dari ridha dan tidak dia cintai, yang bernama yang disebut dengan kehendak kauni. Subhanallah. Dia berkehendak untuk membuat kafirnya Abu Talib, tapi dia tidak meridai. Dia berkehendak menenggelamkan Firaun, subhanallah, ya, tapi dia tidak cintai, tidak dia sukai. Dia berkehendak menjadikan Musa seorang nabi, ya, dan Allah meridai hal tersebut, subhanallah. Begitulah seterusnya. Jadi inilah fase yang ketiga, ya, setelah Allah memiliki ilmu, dia tuliskan dalam kitabnya, dia kehendaki. Yang keempat, fase yang keempat disebut dengan nama al-khalq wal ijad, yaitu fase eksekusi daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Allah kehendaki Allah jadikan, itulah namanya al-khalqu. Allah adakan. Allah mengkehendaki si fulan esok meninggal. Ketika datang hari esok dia meninggal, itulah ketentuan yang terakhir, al-ijad. Allah wujudkan keinginan-keinginannya, kehendak-kehendaknya. Subhanallah. Inilah namanya maratibut takdir. Tingkatan-tingkatan takdir yang wajib kita imani. 4 fase. Allah punya ilmu semuanya. Dan Allah telah tuliskan segalanya dalam kitabnya. Dan Allah telah kehendaki semua. Dan Allah wujudkan kapan dia mau. Subhanallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bi aqdarillahi kulliha. Kita wajib mengimani semua takdir Allah, khairiha wa syarriha, ketentuan yang baik dan yang buruk. Kata-kata yang buruk pada hakikatnya tidak ada sama sekali perbuatan Allah yang buruk. Semua perbuatan Allah itu baik. Subhanallah. Tapi hakikatnya buruk dalam pandangan mata manusia. Efek daripadanya karena manusia merasa tak nyaman. Tapi jika dikaji lebih baik, lebih dalam, sesungguhnya hal tersebut di baliknya ada kebaikan-kebaikan. Diciptakannya iblis itu buruk bagi kita. Kenapa? Iblis hanya mengganggu saja. Subhanallah. Tapi di baliknya ada hikmah. Baik bagi Allah segala macam perbuatannya. Dengan adanya iblis adanya ujian. Subhanallah. Diciptakan sebagian binatang-binatang. Untuk apa Allah ciptakan babi? Bukankah Allah haramkan babi? Kenapa Allah ciptakan? Jawabannya adalah ujian bagi manusia. Taat tidak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Patuh tidak. Begitulah seluruhnya. Subhanallah. Jadi tidak ada yang jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru laisa ilaika. Dalam doa Nabi SAW, tidak ada kejelekan dinisbatkan kepadamu, wahai Tuhan. Subhanallah. Wa hulwiha wa murriha. Kita beriman dengan segala macam ketentuan takdir Allah. Baik itu manis kita rasakan, kita sukai, kita senangi. Hari ini kita menikah, hari ini kita punya rezeki anak, hari ini kita punya rezeki yang banyak. Wa murriha. Dan kita pun harus juga mengimani segala macam ketentuan takdir yang pahit kita rasakan. Hari ini harta kita hilang, besok ya dan billah rumah si fulan terbakar, ya lusa mobil si fulan hilang, dan seterusnya. Ya, ini adalah perkara-perkara yang pahit bagi manusia, tapi wajib dia imani dan dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad alimallahu mal ibadu amilun. Allah telah mengetahui apa yang akan diperbuat hamba, yang akan dibuat hamba selama-lamanya. Sebelum hamba berbuat Allah mengetahuinya. Bahkan Allah mengatakan wa ya'lamu sirra wa akhfa.
Allah mengetahui asirra. Asirra adalah apa yang terbersit di hati. Wa akhfa, apa yang belum terbersit di hati kita pun Allah telah mengetahuinya. Allahu Akbar. Dalam hati kita ini sekarang banyak hal yang terbersit, mau ini, mau itu, mau ini. Allah mengetahui yang terbersit, bahkan lebih dalam daripada itu. Allah mengetahui apa-apa yang belum terbersit dalam hati, Allah telah mengetahuinya. Allahu Akbar. Wa ila ma hum sairun, Allah mengetahui bagaimana mereka, kemana mereka berujung. Subhanallah. Ke surga, ke neraka mereka? Bagaimana kelak akhir hayat mereka? Su'ul khatimahkah, husnul khatimahkah? Allah mengetahuinya. La yakhrujuna min ilmillah. Tak ada satupun makhluk manusia yang dapat keluar daripada ilmu Allah. Semuanya dengan ilmu Allah. Musibah yang menimpa kita, itu Allah ketahui. Musibah yang terjadi di negeri Syam, tak lepas daripada ilmu Allah. Tak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang dialami di Palestina, di mana-mana, semuanya dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di baliknya ada hikmah yang besar, hikmah yang dalam. Hendaklah kita mencari hikmahnya agar kita dapat lebih baik. Subhanallah. Wala yakununa fil ardina wala fis samawati illa ma 'alima Allah. Tak akan ada yang terdapat di seluruh permukaan bumi dan lapisan-lapisan bumi yang 7 lapis ini maupun yang di langit yang 7 lapis tersebut, tidak ada satu pun juga kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dengan ilmu yang luas. Subhanallah. Bumi ini begini besar, kita pun tak tahu banyak hal. Kita tak tahu berapa jenis kodok. Kita tak tahu berapa jenis ikan. Subhanallah. Kadang-kadang satu spesies saja, kupu-kupu, entah beratus. Subhanallah. Kita tak tahu ragamnya, macamnya. Ikan, subhanallah. Entah berapa juta macamnya, hanya Allah mengetahuinya. Itu masih dalam lautan. Bagaimana di permukaan bumi, di hutan. Subhanallah. Bagaimana jumlah tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Yang aneh-aneh, subhanallah. Ini masih di bumi. Bagaimana dengan dalam lapisan bumi, kita tak tahu. Subhanallah. Kandungan logam, kandungan timah, macam-macam. Allah mengetahuinya. Subhanallah. Dan yang terdapat di 7 langit, semua Allah mengetahuinya dengan ilmunya yang dalam, dengan ilmunya yang luas. Subhanallah. Kemudian poin yang terakhir, satu lagi, poin yang ke-57. Wa ta'lamu annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan engkau harus paham, yakin, apa yang akan menimpamu tak akan pernah salah. Pasti menimpamu, tak akan pernah meleset. Ini kita yakini supaya kita sabar ketika menerima ketentuan takdir. Wa ta'lam, engkau harus meyakini annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang akan menimpamu tak akan pernah meleset darimu. Kadang-kadang orang berjalan jalan raya, dia berusaha waspada sewaspada mungkin. Kecepatan netral, normal, 70, 80, rambu-rambu dia perhatikan semua, tapi qadarullah, terjadi juga baginya kecelakaan. Subhanallah. Ya, karena mengantuk, apakah disenggol orang, macam-macam. Ya, apapun yang akan menimpa kita tak akan mungkin meleset, pasti menimpa kita. Allahu Akbar. Ya, karena itulah orang mukmin dengan imannya kepada takdir, mereka tak takut. Mereka berjalan bertawakal kepada Allah. Andai kata apapun yang menimpa mereka, mereka mengatakan, inilah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mau diapakan lagi? Kita harus sabar. Orang mukmin. Sebagian orang lari daripada gempa. Sebagian orang tinggal daerah gempa banyak. Tinggal di Sumatera Barat, tinggal di Nias, daerah rawan gempa. Takut dia mati dengan gempa, pindah dia ke Jakarta. Di Jakarta dia mati. Subhanallah. Ya. Jadi hakikatnya kita meyakini apapun yang menimpa kita Allah tentukan, tak akan mungkin dapat meleset. Subhanallah. Ya, inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang kita khawatir di jalan-jalan banyak kali maling, di simpang-simpang banyak perampok. Subhanallah. Andai kita tak beriman dengan takdir, tak usah keluar rumah, di rumah aja kita. Mati-mati dalam rumah. Subhanallah. Tapi ketika beriman dengan takdir, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kita berusaha mencari jalan-jalan yang aman. Subhanallah, waktu-waktu yang aman dan seterusnya. Ya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Berikutnya, wa ma akhta'aka yang tak akan menimpamu lam yakun liyusibak, tak akan mungkin dapat menimpamu, pasti. Sesuatu yang tak akan menimpamu pasti akan meleset jua. Subhanallah. Berapa banyak kita melihat kejadian yang kita lihat begitu fatalnya. Harusnya dia mati tapi dia tidak mati. Subhanallah.
Kenapa? Memang belum takdirnya. Mobil terbalik-balik dari jurang, subhanallah, berpuluh-puluh meter masuk ke dalam. Banyak orang-orang yang mati, tapi dia tak mati. Bahkan terkadang tak luka sama sekali, subhanallah. Kenapa? Karena belum takdirnya. Allahu Akbar. Inilah beriman dengan takdir. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pagi hari ini kita padakan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz Abu Fairuz yang tadi telah menjelaskan pembahasan di pagi hari ini, mulai dari poin yang ke-52 sampai dengan di poin ke-57 insyaallah taala. Baik para pemirsa San TV dimanapun Anda berada, tiba saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Kami berikan kesempatan Anda untuk bisa bergabung. Bagi yang ingin bertanya melalui layanan SMS, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di nomor di bawah ini. Atau bagi Anda yang ingin bergabung dan ingin bertanya langsung kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi kami di nomor di bawah ini. Sebelum kita terima penelpon, kita bacakan beberapa pertanyaan Ustadz dari pemirsa San TV. Yang pertama dari Dian Ustadz di Bekasi. Bismillah Ustadz, apabila timbul rasa sedih sampai menangis ketika mengingat orang-orang tercinta yang sudah meninggal Ustadz, apakah termasuk tidak ridho terhadap takdir Allah Ustadz? Dari Dian di Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis tidak menciderai iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun menangis sallallahu alaihi wasallam. Terkadang begitu berat musibah yang datang menimpa kita. Seminggu, 2 minggu hilang. Nanti kadang-kadang muncul jua ingatan tersebut. Teringat dengan kekasih hati kita yang Allah cabut nyawanya dan seterusnya. Kadang-kadang teringat dengan mantan suaminya. Kenapa lah dulu aku minta cerai Allah, sekarang tak mau lagi sama aku. Teringat dia dengan mantan istrinya. Subhanallah. Kesedihan tersebut adalah hal yang wajar bagi manusia selama dia tidak menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, menangislah dia, mengalirkan air mata. Tatkala syaitan ingin menggelincirkannya agar menghujat takdir, ketika itulah dia harus segera kembali dan dia mengatakan qadarullah Masya Allah, udahlah. Untuk apa dikenang-kenang yang telah pergi? Untuk apa diingat-ingat yang telah mati? Sesungguhnya mereka lebih baik di sisi Allah SWT, insya Allah. Yang jelas aku tak jelas bagaimana nasibku ini. Dia meninggal kecil, insya Allah ahli surga. Aku ini tak tahu bagaimana meninggal kelak. Subhanallah. Dia orang saleh, meninggal. Semoga Allah berikan baginya kebaikan, husnul khatimah. Mengapa kita harus bersedih? Dia lebih baik di sisi Allah daripada ketika dia di dunia. Yang tak jelas adalah bagaimana nasib kita, bagaimana Allah tutup umur kita ini. Hiburlah diri kita dengan hal-hal semacam ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Baik, jazakumullah atas jawaban dari Ustadz. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz dari hamba Allah. Ustadz, apakah termasuk menyelisih takdir Allah, termasuk kufur terhadap ketentuan Allah Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tak akan mungkin diterima Allah Subhanahu wa taala iman kita sampai kita beriman dengan takdir Allah, walaupun kita beramal sebanyak-banyaknya. Dalam hadis Ibnu Umar, kalau engkau satu gunung berinfak emas, Allah tak akan terima sedekahmu sampai engkau beriman dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita wajib mengimani semuanya, berupaya untuk meridhakan, mengikhlaskan segala macam ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita senangi sambil kita meyakini di baliknya ada hikmah, ada kebaikan. Subhanallah. Nah. Baik, jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustadz. Kita bacakan kembali pertanyaan dari hamba Allah di Kampar Ustadz, dengan pertanyaan yang agak sedikit di luar tema kita. Ustadz, apakah boleh kita membicarakan seorang Ustadz pada teman kita agar tidak mendengarkan atau mengambil faedah ilmu darinya, sebab manhajnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman sahabat? Apakah hal itu termasuk ghibah Ustadz? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Kampar. Bismillahirrahmanirrahim. Andai kata memang ada orang menyesatkan manusia, membuat manusia jauh daripada sunnah, membuat manusia melecehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina para sahabat, menghina salafus salih, menghina madhab salaf, maka wajib hukumnya kita terangkan kepada orang-orang itu dai jauh satu, tak usah kau dengar perkataannya. Subhanallah. Ya, itu yang dikatakan syubhat. Walaupun sebagian perkataannya benar, tapi lebih banyak salahnya dan kesalahannya fatal. Bagaimana dia hina ya para sahabat Rasulullah, bagaimana dia hina para tabi'in,
Bagaimana dia hina pemahaman para salafus salih. Subhanallah, bagaimana dia bela bid'ah, bagaimana dia hidupkan bid'ah. Subhanallah, bagaimana dia lecehkan sunnah. Wajib hukumnya, tak boleh kita diam. Katakan, jangan kau dengar si fulan, jangan kau dengar si alad, yang kau dengar syubhat, nanti kau tersesat. Bukan ghibah hal ini, tapi dalam bentuk tahdzir. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustaz. Kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz, karena terbatasan waktu kita di pagi hari ini. Dari hamba Allah Ustaz, Ustaz, saya bekerja di sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi boneka Barbie Ustaz. Ya. Ana berpedoman di riwayat bahwa Aisyah pernah mempunyai boneka dan Nabi SAW tidak melarangnya. Bagaimana hukum boneka Barbie yang mirip sekali dengan manusia? Apakah saya harus resign Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Memang para ulama berselisih mengenai masalah yakni kebolehan bermain-main dengan boneka makhluk hidup. Bagi anak-anak boleh atau tidak boleh. Sebagian membolehkan dengan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian mengatakan ya, andai kata benar-benar menyerupai manusia tak boleh. Ya, adapun Aisyah tak benar-benar menyerupai kuda yang dikatakannya. Ya. Allah tabaraka ta'ala, dalam hal ini saya melihat ya bahwasanya untuk anak-anak itu dipermudah apa-apa yang tak boleh bagi orang dewasa. Maka boleh-boleh saja anak-anak tersebut bermain-main dengan boneka. Tentunya sang ibu berupayalah untuk mengajarkan anak-anaknya ya boneka-boneka tersebut didandani dengan dandan yang baik. Ya. Diberikan hijab, bonekanya diberikan jilbab. Bukan diajarkan agar dia berpakaian orang-orang kufar. Ya, berpakaian-pakaian seksi, ya, menampakkan auratnya. Ajarkan kepadanya, ini anak, bonekamu ini harus kau beri hijab. Dan beginilah yang paling baik seorang anak muslimah. Katakan demikian, ya. InsyaAllah tabaraka ta'ala tak mengapa. Ya, Wallahu tabaraka ta'ala alam. Mungkin ada pertanyaan sedikit yang belum terjawab Ustaz. Bagi si penanya ini Ustaz yang bekerja di perusahaan boneka tersebut, apakah diperbolehkan Ustaz? Iya, andai kata ini pendapat ulama-ulama mengatakan perkara ini dipermudah bagi anak-anak yang tidak dipermudah bagi orang dewasa, berarti dia tetap kerja di sana. Subhanallah, andai kata dia memilih pendapat yang lebih tegas daripada itu, silahkan dia resign, cari pekerjaan lain. Bumi Allah luas, tak hanya Cikarang bumi Allah Subhanahu wa taala, masih ada yang lainnya. Masih ada Batam dan seterusnya. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakumullah atas jawaban dari Ustaz. Inilah akhir perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada tambahan sedikit dari Ustaz? Cukup. Baik, jazakumullah khairan atas waktu yang telah diberikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih atas atensi para pemirsa Ahsan TV yang telah mengirimkan pertanyaan di media kita. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan oleh antum bisa memberikan faedah bagi kaum muslimin insyaallah taala. Kita insyaallah akan berjumpa di bulan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz untuk bisa tetap memberikan faedah ilmu di kaum muslimin, bagi kaum muslimin. Baik para pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita di pagi hari ini. Kami kru yang bertugas pada kesempatan hari ini mohon undur diri. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.